Hai adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lause Christine yang akan memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentu saja semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita dan Tuhan melihat, mengamati kesungguhan hati kita. Untuk itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh yang semangat. Nah, kita pertama-tama akan menaikkan pujian yang berjudul God's Not Dead. Siap-siap ya. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. I feel him all over me. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. I feel him all over me. I feel him my hands, I feel him my feet, I feel in the church, I feel on the street, I feel in the air, I feel everywhere. I feel him all over me. No, 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 God's not dead, no. He's alive, God's not dead, no. He's alive, God's not dead, no. He's alive, I feel him all over me. I feel him my hands, I feel him my feet, I feel in the church, I feel on the street, I feel in the air, I feel everywhere. I feel him all over me. No, 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 God's not dead, no. He's alive, God's not dead, no. He's alive, God's not dead, no. He's alive, I feel him all over me. I feel him all over me. I feel him all over me. Yeay. Nah, adik-adik, semangat sekali ya pujian yang pertama, tapi tentu saja kita masih tetap semangat. Kita masih ada semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian lagu yang kedua, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Lagi. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku
Binatang apakah aku? Aku memiliki 2 kaki. Aku memiliki sayap, tapi aku tidak mampu terbang. Aku bisa menghasilkan telur loh. Binatang apakah aku? Ayam. Ya, luar biasa. Ayam. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan telinga yang mendengar, hati yang tunduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami anak-anak Tuhan boleh mengerti firman-Mu, boleh belajar dari firman-Mu, dan semakin baik hari demi hari mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause akan membawakan gambar kartun yang biasa anak-anak di Indonesia pasti nonton ya. Tapi Lause nggak tahu apakah adik-adik di rumah pernah nonton atau suka nonton jangan-jangan. Nah, ini adalah Tara. Siapa yang tahu ini kartun apa? Apa? 2 si botak? Bukan adik-adik, tentu saja ini adalah film kartun Upin dan Ipin. Upin dan Ipin selamanya. Yeay. Lose juga nonton lah Upin Ipin ya. Nah ayo, yang mana Upin, yang mana Ipin? Ya kelihatan ya dari bajunya, ini adalah Upin, ini adalah Ipin. Nah adik-adik tahu nggak mereka ini adalah saudara kembar. Apa? Kembar itu adalah dikandung bersamaan oleh ibunya. Jadi ada 2 bayi di dalam perut sekaligus ya adik-adik. Nah, kira-kira siapa yang lahir duluan? Yang sulung mana? Yang bungsu mana? Apa? Ipin? Ada yang jawab Upin, ada yang jawab Ipin. Nah, yang benar adalah Upin adalah anak pertama, Ipin adalah anak yang kedua ya, lahir kedua ya, Upin lahir pertama. Nah adik-adik walaupun mereka kembar tapi mereka memiliki perbedaan. Ya sama-sama botak tapi tetap ada aja perbedaannya. Nah Upin itu ada rambut 1 di kepalanya. Walaupun mereka sama-sama botak sih sebenarnya. Ya kembar-kembar tapi tetap ada perbedaannya. Nah sama adik-adik dengan firman Tuhan yang Lause akan ceritakan hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan tentang saudara kembar yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik tahu gak ceritanya? Atau tahu siapa mereka? Ya benar sekali, Yakub dan Esau, mereka juga adalah saudara kembar. Tapi adik-adik sama seperti Upin Ipin. Sekalipun mereka kembar, tapi mereka memiliki perbedaan. Kembar tapi berbeda. Kembar tapi tak sama. Nah adik-adik, Esau itu dikatakan dalam Alkitab, dia itu warna kulitnya kemerah-merahan. Bahkan dia agak kasar kulitnya, berbulu. Berbeda dengan adiknya Yakub. Kulitnya halus ya, tidak kemerah-merahan seperti kakaknya Esau. Nah adik-adik bahkan setelah mereka besar mereka juga memiliki kebiasaan atau sifat-sifat yang berbeda. Nah kalau Esau ketika mereka besar nih setelah mereka sudah dewasa, Esau itu ternyata adik-adik pemberani, suka berburu di hutan. Berarti kalau keluar tentu saja menyiapkan tombak, panah untuk memburu hewan-hewan liar yang akan dibawa pulang kemudian dimasak. Sedangkan Yakub berbeda adik-adik, dia pendiam, dia sukanya di rumah, dia sukanya membantu ibu di rumah yaitu membantu memasak. Nah adik-adik Lause akan cerita suatu hari Esau ini dari padang, dari hutan pulang, dia begitu kelaparan adik-adik. Aduh gimana sih rasanya kalau kelaparan, pengen cepet-cepet makan adik-adik. Nah pada saat itu Yakub sedang memasak
sup kacang merah yang begitu lezatnya. Nah, si Esau berkata, Yakub, berikan aku sup kacang merahmu karena aku sedang kelaparan. Nah, Yakub ini begitu pintar adik-adik dan dia juga begitu licik. Dia ingin mengelabui kakaknya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana kalau sup kacang merah ini aku suruh kakak aku ganti dengan hak kesulungan. Nanti Losa akan cerita hak kesulungan itu apa sih. Kemudian Yakub berkata kepada kakaknya, oke, aku akan memberikan sup kacang merah ini asalkan kamu janji dulu. Kamu kasih hak kesulunganmu kepadaku. Karena saking laparnya Esau dia tidak memikirkan panjang lebar adik-adik. Ya sudah janji. Aku tidak peduli dengan hak kesulungan. Yang penting saat ini aku makan. Nah si Esau ceroboh adik-adik ya. Tidak pikir dulu sebelum bertindak. Akhirnya dia makan sup kacang merah dan kemudian dia pergi. Dia tidak peduli dengan janji itu. Nah adik-adik apa yang ingin lo katakan hari ini? Apakah Yakub berhasil mengelabui kakaknya? Apakah dia berhasil menipu kakaknya? Tidak. Nah, Losa akan cerita dulu hak kesulungan itu apa sih? Hak kesulungan itu diterima oleh anak pertama pada zaman itu. Dan apa sih yang mereka terima? Yang pertama ketika Ishak bapaknya meninggal, dia akan menjadi pengganti daripada kepala keluarga, menjadi kepala keluarga. Wah, menjadi pemimpin ya. Yang kedua dia akan mewarisi semua harta ayahnya. Wah, ternyata beruntung sekali ya memiliki hak kesulungan. Tapi adik-adik ternyata hak kesulungan yang sejati itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi dia sebenarnya tidak usah susah-susah payah menipu Esau. Karena sebenarnya walaupun dia anak yang kedua, Tuhan memilih dia. Tuhanlah yang memilih dia dan memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub bukan kepada Esau. Nah adik-adik, pelajaran apa sih yang kita tangkap pada hari ini yang ingin Losa katakan? Yang pertama, Yakub dan Esau dua-duanya adalah orang yang berdosa. Esau orangnya ceroboh, tidak pikir-pikir lama. Tidak berpikir lama dia langsung bertindak. Jadi ceroboh akhirnya bisa menyesal suatu hari nanti. Yakub suka menipu, licik adik-adik. Dua-duanya sama berdosa. Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa ya Tuhan tidak pilih Esau aja? Kenapa harus memilih Yakub? Yakub kan kayaknya dosanya lebih besar. Nah, adik-adik, Tuhan memilih tidak tergantung seberapa besar dosa kita. Dia memilih kita pada waktu kita berdosa. Sekalipun Yakub berdosa, dia memilih Yakub adik-adik. Jadi Tuhan memilih Yakub bukan karena kebaikannya, perbuatan baiknya, tapi karena itu adalah keputusan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sama memilih kita saat ini seperti Yakub. Kita juga bukan orang yang sempurna, kita berdosa, kita pernah berbohong, kita pernah berbuat jahat. Tapi Tuhan memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Wah luar biasa. Untuk itu adik-adik apa yang kita lakukan? Pertama kita bersyukur. Yang kedua adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Kalau kita lihat di akhir hidupnya Yakub menerima semua janji-janji Tuhan. Nah untuk itu kalau adik-adik hari-hari ini meragukan Tuhan, kok Tuhan tidak mendengarkan doa aku, kok Tuhan tidak pelihara aku. Nah adik-adik, mari kita kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan berjanji akan mengasihi kita. Dan yang paling terutama ketika Yakub tahu dia dipilih, dia berubah. Nah untuk itu kalau kita tahu kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita juga ayo dong berubah menjadi lebih baik. Nah demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati. Bye-bye. Oke, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik hafal ya.
Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik siapin persembahannya. Ingat ya adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan boleh dibawa ke gereja kalau mama, papa atau ada saudara yang ke gereja. Sekarang kita angkat tinggi persembahannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat, kasih anugerah Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang tahun ini ya Tuhan pada kami. Tuhan, kami ingin memberikan ya Tuhan sedikit berkat yang Kau berikan, biarlah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.